Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Agung Maulana S. Saya dari program studi Teknik Industri. Nomor induk mahasiswa saya 191151030. Saya dari kelas Malam A. Di sini saya akan mempresentasikan perancangan digitalisasi e-library pada dunia pendidikan. Ini penerapan teknologi informasi dan komunikasi atau yang sering disebut ICT saat ini telah menyebar di semua bidang, tidak terkecuali di perpustakaan. Perpustakaan sebagai institusi pengelola dan menyalurkan informasi untuk dunia pendidikan merupakan salah satu bidang yang tidak terlepas dari penerapan teknologi informasi yang berkembang saat ini. Perkembangan ICT saat ini menjadikan dan membawa sebuah perpustakaan sebagai suatu institusi yang dapat diakses oleh siapa saja. Nama sistem informasi manualnya itu perpustakaan, lalu dijadikan menjadi jadi sistem informasi terkomputerisasi yang menjadi e-library school. Permasalahan dari sistem informasi manualnya sendiri yaitu terbatasnya jam operasional perpustakaan, kurang perawatan terhadap buku-buku sehingga buku mudah rusak karena sering dipinjam, lalu penataan buku-buku yang kurang teratur sehingga memerlukan waktu yang lama untuk mencari. Stok buku terbatas, jadi sehingga harus menunggu buku dikembalikan oleh peminjam sebelumnya. Di sini dilanjut ada flowchart sistem manualnya. Apabila melihat dari flowchart ini, dalam sistem ini terdapat admin yang mempunyai hak untuk mengakses atau menjalankan sistem sehingga proses terhadap peminjaman, pengembalian buku, dan manajemen buku serta anggota perpustakaan dapat berjalan sebagai mestinya. Terdapat sebuah komputer di dalam perpustakaan yang digunakan untuk melakukan pencatatan dan penyimpanan proses-proses yang terjadi tersebut. Dari sini tuh siswa yang ingin menjadi anggota perpustakaan diharuskan mendaftar atau mengisi formulir yang tersedia di perpustakaan. Lalu selanjutnya harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Apabila sudah terpenuhi, maka petugas akan melakukan entry data siswa tersebut dan membuatkan sebuah kartu perpustakaan untuk siswa. Jadi setelah mendapatkan kartu perpustakaan siswa, si siswa itu tuh bisa meminjam buku ke perpustakaan untuk mencari buku yang dibutuhkan. Jika buku tersebut ada, maka diserahkan kepada petugas buku yang menjaga pada saat itu. Jadi setelah penyerahan buku itu, siswa harus menyertakan kartu anggota perpustakaan untuk dilakukan pemeriksaan status peminjaman dan dicatat pada sistem. Jika peminjam masih dalam status peminjaman, maka tidak bisa meminjam buku sampai buku yang sebelumnya pernah dipinjam dikembalikan. Jadi selanjutnya petugas akan memberikan cap tanggal pengembalian pada kertas tanda peminjaman yang terdapat pada buku tersebut. Proses pengembalian buku tersebut harus tepat waktu. Jadi jika tidak, maka akan didenda sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perpustakaan tersebut. Setelah urusan tersebut selesai, maka siswa tersebut menyerahkan buku yang dipinjam kembali kepada petugas dan siswa akan mendapatkan kembali kartu perpustakaannya dan diberikan seperti paraf untuk pengembalian. Jika siswa ingin melakukan perpanjangan waktu untuk peminjamannya itu, maka melakukan enter kembali data untuk perpanjangan peminjaman pada sistem dan memberikan cap tanggal pengembalian berikutnya pada buku tersebut. Nah, selanjutnya itu dari flowchart yang sistem manual dijadikan menjadi sistem digital. Gambaran secara umumnya itu dari sistem informasi perpustakaan diusulkan di mana mempunyai 3 pemakai yang pembagian hak aksesnya itu berbeda-beda. Proses pendaftaran anggota perpustakaan digital dapat dilakukan dengan 2 cara. Dengan yang pertama itu melalui admin sistem perpustakaan yang mempunyai hak akses untuk menambah atau mengelola anggota perpustakaan digital. Untuk cara yang keduanya itu adalah pengguna melakukan registrasi secara online pada web sistem informasi perpustakaan digital sekolah dan mengisi data sesuai dengan formulir yang disediakan. Apabila si siswa itu telah terdaftar dari sistem, maka siswa itu bisa masuk ke dalam sistem tersebut dan bisa menggunakan dan memanfaatkan perpustakaan digital tersebut sesuai dengan hak akses yang diberikan. Proses pengunggahan uploading metadata dilakukan oleh admin ataupun beberapa admin dengan hak akses tertinggi pada sistem. Di sini admin itu mempunyai akses seperti menu unggah atau upload,
dengan cara login ke sistem dan melakukan proses unggah, upload, atau bahkan mengedit dan menghapus file metadata dengan tampilan yang mudah dan sederhana. Jadi dengan demikian, pada usulan sistem ini, metadata dapat dikelola dengan baik dan mudah oleh admin atau yang berhak mengaksesnya. Sedangkan proses unduh atau download yang terjadi pada sistem perpustakaan digital dapat dilakukan oleh pengguna yang diberikan hak akses melalui login atau terdaftar dan melakukan pencarian metadata dan data yang ada pada sistem serta mengakses file-filenya metadata yang ada tersebut dan bisa diunduh juga oleh pengguna tersebut. Sedangkan untuk tamu sendiri itu hanya bisa melakukan penjelajahan dan mengakses sebatas metadata yang ada. Ada komparasi dari perpustakaan dan e-library atau digital library. Untuk perpustakaan sendiri, kinerja sistem kurang efektif dan membutuhkan waktu yang lama dalam melakukan pelayanan perpustakaan. Apabila dikomparasikan dengan perpustakaan digital itu kinerjanya lebih efektif dalam pelayanan dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mencari dan memanfaatkan fasilitas informasi yang ada. Untuk perpustakaan, pelayanan terbatas pada informasi yang berbentuk fisik atau seperti bahan cetakan. Untuk e-library sendiri, pelayanannya itu banyak, tidak hanya sebatas bahan cetak yang di PDF-kan, tetapi bisa juga kita menikmati fasilitas seperti video, audio, dan lain-lainnya. Untuk selanjutnya, perpustakaan itu biasanya tidak bisa melayani dua proses atau lebih dalam satu waktu. Jadi untuk e-library-nya itu membawa perpustakaan kepada pengguna dengan informasi yang beragam atau multiple media. Perpustakaan, informasinya yang ada itu tidak bisa digunakan bersama-sama dalam satu waktu. Contohnya seperti apabila ada murid yang meminjamkan buku tersebut, berarti buku tersebut itu tidak bisa dipinjam sekaligus oleh 2 murid atau 3 murid. Untuk e-library sendiri, pemanfaatan informasi secara bersama-sama dari berbagai tempat yang berbeda dalam satu waktu. Untuk selanjutnya, dibuatkanlah diagram konteks. Diagram konteks itu menggambarkan proses kerja sistem secara umum dan menggambarkan garis besar operasional sistemnya itu. Apabila kita melihat diagram konteks yang ada, entitas yang berperan dan berinteraksi dengan sistem ini adalah adanya admin, pengguna, dan tamu. Jadi untuk admin sendiri itu adalah pengguna user dengan hak akses penuh atau paling tinggi dalam sistem dan bertanggung jawab mengelola seluruh bagian atau isi dari sistem, mengatur server, mengelola metadata, lakukan aktivasi, dan membagi otoritas pengguna atau user pada sistem, melakukan proses memperbarui indeks metadata dan peraturan-peraturan lainnya yang terdapat pada sistem. Untuk selanjutnya itu ada pengguna. Dari pengguna bisa melakukan registrasi dan telah melakukan aktivasi atau diaktifkan oleh admin, sehingga bisa melakukan login pada sistem dengan hak akses menjelajahi, melakukan pencarian, konten arsip, dan metadata yang ada di dalam sistem, melihat dan mengunduh file dan metadata yang ada pada sistem. Untuk selanjutnya itu ada tamu. Tamu ini adalah user yang tidak login ke sistem, jadi hanya dapat menjelajah, explore seperti arsip file pada sistem, tetapi hanya sebatas metadata. User ini tidak dapat mengunduh file atau metadata yang ada di dalam sistem. Lanjut. Selanjutnya ada DVD. Apabila kita melihat rangkaian DVD yang ada di samping ini, prosesnya itu bisa dideskripsikan. Yang pertama itu adanya login dan manajemen sistem. Jadi login dan manajemen sistem ini proses login atau masuk ke dalam sistem untuk melakukan operasi-operasi yang ada di dalam sistem, untuk memanajemen atau mengatur konfigurasi sistem dan pengguna sesuai dengan hak akses yang telah ditentukan dalam sistem informasi perpustakaan digital. Lalu dilanjutnya itu yang keduanya itu ada registrasi pengguna. Registrasi pengguna yaitu mengelola proses pendaftaran pengguna yang ingin memanfaatkan perpustakaan digital, sekaligus diberikan level atau tingkat hak aksesnya oleh admin, selaku pemegang level akses tertinggi pada sistem informasi perpustakaan digital, yang merupakan pengelola dari perpustakaan digital tersebut. Untuk selanjutnya itu ada pengelolaan metadata. Proses ini menangani masalah konten atau isi dari metadata dan data yang diunggah oleh pengguna yang mempunyai hak akses pengelolaan, mengupload metadata untuk disajikan kepada pengguna sehingga akhirnya dapat diunggah pengguna yang membutuhkan. Mungkin hanya sekian presentasi yang dapat saya tampilkan.
Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.